Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Alif Naufal Baitus Sasti dari kelas 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar A7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya dan gerak, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Tahukah kalian gaya itu apa? Gaya adalah kekuatan berupa dorongan atau tarikan pada benda yang dapat mengubah arah dan bentuk benda. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam gaya dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu ada gaya otot. Nah, pada gambar tersebut, gaya otot terjadi karena adanya gerakan otot di dalam tubuh manusia. Contohnya, saat kita sedang berolahraga, seperti kita berlari, menaiki sepeda, melompat, dan olahraga lainnya. Dan saat orang dewasa bekerja itu juga termasuk gaya otot. Nah, yang kedua yaitu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi dipengaruhi tarikan dari pusat bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju permukaan bumi. Contohnya, ketika kalian melihat buah-buahan yang ada di kebun kita itu jatuh, itu termasuk adanya gravitasi. Karena apa? Karena semua benda yang ada di bumi ketika jatuh tidak akan melayang karena adanya gaya gravitasi. Nah, yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Contohnya di gambar itu ada magnet yang menarik 3 paku atau lebih dari satu ya teman-teman, pakunya itu ditarik oleh magnet. Nah, yang keempat ada gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Gaya listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu statis bersifat sementara dan dinamis mengalir pada rangkaian listriknya. Contohnya, ketika kita menghidupkan kipas angin, televisi, lampu itu bisa hidup karena adanya listrik. Namun, ketika listrik itu padam, maka kipas angin, televisi, lampu juga otomatis akan mati, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya, saat menarik atau mendorong almari. Nah, apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, pengaruh gaya terhadap benda yaitu ada gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Contohnya, yaitu mobil akan bergerak jika kita dorong. Nah, semula kan mobil itu diam. Namun, ketika kita beri gaya dorong, maka mobil itu akan bergerak. Nah, yang kedua, yaitu ada gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda motor yang sedang melaju, ketika direm maka akan berhenti. Dan yang ketiga, yaitu ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, saat kita menggayuh sepeda dengan cepat akan mempengaruhi kecepatannya. Begitu sebaliknya. Saat sepeda digayuh dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat. Nah, seperti di gambar itu ada seseorang menaiki sepeda ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya, ketika kalian melihat kertas, semula bagus, ketika diremas akan berubah bentuknya menjadi gumpalan seperti gambar di atas itu. Semula kertas itu berbentuk lurus, lalu diremas, maka akan berubah bentuknya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, jika bola ditendang akan bergerak mengikuti arah tendangannya. Nah, seperti teman-teman saat bermain bola, yaitu ketika kalian menendang kanan atau kiri, maka arah tendangan juga akan mengikuti tendangan kalian ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gerak.
Gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap benda lainnya, baik mendekat maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda terkena gaya. Gerak terhadap benda. Suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan titik acuan. Contohnya, anak menarik mainan mobil-mobilan. Nah, semula mobil itu diam, namun ketika adanya gaya tarik, maka mainan akan ikut menarik. Seperti itu ya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan karena pada suatu benda akan bergerak ketika adanya gaya. Gaya dan gerak itu sangat berpengaruh dalam kegiatan di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena dalam kegiatan sehari-hari kita pasti melakukan kegiatan menggunakan gaya dan gerak. Contohnya saat kita pergi ke sekolah, kita akan memakai baju, kita akan menali sepatu, kita akan menggendong tas, kita akan membereskan buku, atau kegiatan hal yang lain. Itu termasuk juga gaya dan gerak. Seperti itu. Nah, semoga dari penjelasan tersebut kalian paham dan bisa memahami. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.